Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fatibidin azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Fatihah. Kita sudah masuk pada ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Al-Malik huwa man intasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Ya. Jadi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Ad-din bermakna al-hisab. Ya. Ad-din bermakna al-hisab, perhitungan. Au al-jaza, pembalasan. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Ya. Ad-Dayyan artinya yang Maha membalas. Jadi raja atau malik, yang kita artikan dengan raja atau penguasa, adalah sifat yang disifati kepada yang menguasai. Sifat yang disifati kepada yang menguasai, atau nama yang disandarkan kepada penguasa. Dan di antara konsekuensi kekuasaan, jadi kalau dia menguasai, maka konsekuensinya adalah dia memerintah dan dia melarang. Gitu ya. Jadi penguasa itu dia memerintah dan dia melarang. Wa yuthibu wa yu'aqib, dia yang memberikan balasan dan dia juga yang menghukum. Ini masuk dalam cakupan kekuasaan. Ya, konsekuensi kekuasaan adalah dia bisa memerintah dan bisa melarang, kan begitu. Ya. Kemudian dia bisa memberikan balasan dan bisa menghukum. Kalau tidak punya kekuasaan kan tidak bisa menghukum, kan begitu. Ya. Tidak bisa memerintah, tidak bisa melarang. Yang kita bisa perintah, yang kita bisa kuasai, yang kita larang. Ya. Apa namanya? Yang kita bisa perintah, yang kita bisa larang, ya yang kita kuasai. Contohnya anak kita, gitu ya. Anak kita ya kita yang kuasai, maka kita bisa larang, bisa perintah. Kalau anaknya orang kan tidak bisa, gitu. Ya. Sifatnya sekedar anjuran atau himbauan. Nah, kalau anaknya orang kan gitu. Nah, ini makna malik. Wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Dan yang namanya malik, yang namanya penguasa, dia bisa melakukan apa saja terhadap yang dia kuasai. Nah, jadi saya ulangi, yang namanya penguasa konsekuensinya adalah dia bisa melarang dan bisa memerintah. Ya. Kemudian dia bisa memberikan balasan dan bisa memberikan hukuman, dan melakukan apa saja yang dia kehendaki pada kekuasaannya. Wa adhafa al-mulk li yaumiddin. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kekuasaannya pada hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah. Ya, dan itu adalah hari kiamat. Yauma yudanun nasu fihi bi a'malihim, di mana manusia di situ dihisab, kemudian dibalas sesuai dengan amalan mereka di dunia. Khairuha wa syarruha. Ya. Baik amalan itu yang baik maupun amalan-amalan yang buruk. Li'anna fi dzalikal yawm yadhharu lil khalqi tamamud dhuhur kamalu mulkihi wa 'adlihi wa hikmatihi wa inqidha'i amlakil khalaiq. Ya, karena pada hari kiamat itulah akan nampak dengan sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan nampak dengan sempurna keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala,
serta akan nampak pula ya ketidakberkuasaannya makhluk. Ya. Makanya ketika hancur semua nanti, sudah hancur semua, semuanya sudah mati, ya, malaikat pencabut nyawa juga dimatikan, Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu selama 40 tahun atau 4000 tahun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum. Ya, sekarang siapa yang berkuasa? Kata Allah. Ya. Kemudian Allah berkata, lillahil wahidul qahhar. Ya, kekuasaan hari ini hanyalah milik Allah satu-satunya. Ya, Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Hatta innahu yastawi fi dzalika al-yawm al-muluk war-ra'aya wal-'abid wal-ahrar. Ya, sampai pada hari itu, ya, semua raja, rakyat, hamba, budak dan orang-orang merdeka semuanya sama. Kulluhum mad'ununa li'azamatihi. Ya, semuanya bergantung kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li izzatihi. Semuanya tunduk di bawah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Muntaziru limujazatihi, ya. Semuanya menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi. Semua ketika itu berharap pahala, berharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dalam keadaan takut, ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassahu bidzikr, ya, wa illa fa huwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan, ya, kekuasaannya pada hari pembalasan dalam ayat ini, ya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu. Ya, baik itu hari pembalasan ataupun selain hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a." Ya. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Masya Allah, di sini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan pentingnya hari itu. Hari yang banyak orang tidak ingat dengan hari itu. Ya, hari yang orang banyak tidak ingat dengan hari itu. Allah menekankan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, seseorang pun tidak ada yang menguasai dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara kesalahan bacaan, ya, sebagian kaum muslimin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada khata, ini salah, ya. Dalnya tidak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ya-nya ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. yakni ya Allah, kami mengkhususkanmu dalam ibadah dan permintaan pertolongan. Ya, jadi iyyaka na'budu itu merupakan makna daripada la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Yang sudah kita bahas kemarin, ya, makna la ilaha illallah. Ya, dan ini membersihkan dari kesyirikan. Iyyaka na'budu ini membersihkan dari kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in merupakan makna dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan sama sekali kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
ketika orang mengucapkan ini, ketika orang menyebutkan ini, maka yatakhallas, ya, dia keluar dari sifat ujub dan sifat takabur. Ya, sifat ujub dan sifat takabur. Ya, apa itu ujub? Ujub yakni bangga terhadap amalannya. Ya, bangga terhadap amalannya. Kenapa tidak boleh bangga terhadap amalan kita? Ya, karena sesungguhnya ikhwati fillah sallallahu iyyakum, orang mengangkat tangan Allahu Akbar, kita tidak bisa angkat tangan kita ini kalau Allah tidak izinkan. Iya enggak? Tidak bisa kita ucapkan Allahu Akbar kalau Allah tidak izinkan. Tidak bisa kita datang sholat kalau Allah tidak izinkan. Maka sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah atas izin dan pemberian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang yang setelah melakukan ibadah juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah hari ini bisa sholat lagi. Ya. Banyak orang yang mau sholat dengan sempurna tapi tidak bisa sholat dengan sempurna. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah. Alangkah celakanya kalau hidayah itu hilang dari kita. Ya. Maka semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bahas pada pembahasan pertama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kata iyyaka. Ya. Harusnya na'budu iyyak. Harusnya na'budu iyyaka. Kami menyembah hanya kepadamu ya Allah. Tapi didahulukan iyyaka. Didahulukan objeknya, yang disembah didahulukan. Ya, domir ka itu di situ. Ya, domir ka artinya engkau. Itu didahulukan yufidul hasr. Untuk membatasi bahwasannya yang kita sembah betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala saja satu-satunya. Dan masya Allah ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, banyak kaum muslimin yang tidak faham dengan kalimat ini. Oleh karenanya dalam sholat mereka selalu mengulang-ulang, ya, minimal 17 kali dalam satu hari, di paling minimal mereka menyebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak faham mereka. Setelah menyebutkan ini, ya, mereka pergi ke atas gunung mencerak-cerak gitu kan. Ya. Pergi taruh sesajen untuk sangiang di sawah. Ini kan tidak paham. Ya. Bentuk penyembahan itu banyak. Ya, mulai dari penyembahan anggota badan mulai dari penyembahan hati atau kolbu, bukan hati ya sebenarnya, kolbu itu jantung. Ya. Mulai dari penyembahan kolbu, ya, sampai pada penyembahan anggota badan. Penyembahan kolbu itu seperti apa bentuknya, ikhwan? Iman, naam, yakin, takut, ya, berharap, ini ibadah semua. Cinta, ini ibadah. Kemudian ibadah anggota badan seperti apa? Sholat, puasa, menyembelih, bernazar. Ini ibadah anggota badan. Semuanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki, ya, minta jodoh dan seterusnya. Ya. Ini kalau di lingkungan kita ini biasa-biasa saja sebenarnya, ya, pembahasan ini. Tapi kalau kita sudah masuk di tempat-tempat yang dilestarikan kesyirikan di situ, ya, misalnya antum ke Makassar, ya, di ujung-ujung Makassar itu di perbatasan Goa itu ada kuburannya Syekh Yusuf. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur. Ini penetapan hukum untuk yang disebutkan, wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan, ya, selain yang disebutkan. Maksudnya penetapan bahwasannya yang disembah itu hanya yang disebutkan saja. Ya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan penyembahan kepada selain yang disebutkan.